pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pasti sehat. Luar biasa. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar kembali. Belajar apa ya Bu Dita? Nanti kita mau lihat kata-kata dengan menghitung suku katanya. Nah, nanti juga masih belajar melengkapi pola gambar ya Nah, Bu. nanti juga gambar-gambar Iya. lagi. Nah, kita buka dulu dengan berdoa ya anak-anak yuk. Ayo, sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk penyertaan hari ini. Berkati kami Tuhan Berkati kami Tuhan dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang disiapkan buku-bukunya. Siapkan buku tematiknya. Nah, itu dia. Perhatikan ya. Nah, anak-anak, ayo siapkan buku kegemaranku. Ayo dibuka bukunya. Ya, sudah mau habis lah bukunya loh. Ya, sekarang dibuka halaman 179. 179 dibuka. Wah, di sini ada berbagai macam kata-kata. Kita baca yuk dari atas. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata. Kata-kata di bawah ini. Nah, ini ada kata-kata, tapi dia sudah dipisah-pisahkan berdasarkan suku katanya. Suku katanya itu misalnya buku. Nah, jadi satu bunyi. Nah, bisa 2 huruf atau 3 huruf. Nah, nih yang pertama bu, ku. Jadi kata apa? Buku. Nah, ini berapa suku kata ini? 2. Nah, di sini bisa diisi dengan angka 2. Kalian tidak boleh ya mencoret-coret buku paket, tapi diperhatikan saja. Bu Dita menulis di sini supaya kalian tahu. Oh, itu 2 suku kata. Lalu yang kedua, ba. Ini diganti k ya anak-anak, bukan b. Ini k. Ku. Baku. Ada berapa suku kata ini? 2 juga. Ada 2 suku kata. Lalu ya bawahnya se, ko, lah, sekolah. Nah, sekolah ini ada berapa suku kata? Sekolah. 1, 2, 3. 3 suku kata. Ya, pintar. Lalu bawahnya se, b, lah, sebelah. Ada berapa? 3. 1, 2, 3. Oh, ada 3 suku katanya. Lalu ini ada yang sedikit panjang ini. P, la, jar, jar, an, pelajaran. Berapa ini suku katanya? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 suku kata. Lalu bawahnya sama ini sepertinya jumlahnya. Kita baca yuk, ini kata apa? la, an, pelataran.
Nah, berapa suku kata ini? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 suku kata. Nah, anak-anak, ini kata-kata ini tadi yang sudah kalian hitung suku katanya. Buku, baku, sekolah, sebelah, pelajaran, pelataran. Nah, kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Buku sama dengan baku, hampir sama. Buku, baku. Sekolah sama hampir sama bunyinya dengan sebelah. Pelajaran sama dengan bunyinya bukan sama tapi hampir sama dengan kata pelataran. Ini juga jumlah sukunya juga sama. Suku katanya 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Nah, jumlah sukunya sama, bunyinya hampir sama. Nah, anak-anak, kita akan melihat di baliknya, kita akan membaca ini, dan kita akan melihat suku katanya juga nanti yang dicetak tebal. Itu nanti suku katanya ada berapa, lalu kata-kata yang hampir mirip, yang hampir sama bunyinya itu apa. Nanti kita perhatikan. Sekarang kita baca dulu. Ada bacaan tentang kelinci. Ayo, siapa yang suka kelinci? Nah, Siti itu sangat senang membaca buku cerita. Siti sedang membaca buku cerita. Ini adalah bacaan yang dibaca Siti. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Judulnya, Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, anak-anak, ini adalah cerita si putih, si kelinci. Dia itu sangat malas untuk membaca. Dia tidak mau belajar. Nah, akibatnya apa? Ketika dia tersesat, dia tidak bisa membaca petunjuk-petunjuk yang ada di hutan. Wah, ini arah kemana ya? Ini arah pulang atau bukan? Nah, dia tersesat, dia tidak bisa pulang. Akhirnya dia sedih, dia menyesal karena tidak belajar membaca. Coba kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Siapa yang menjadi guru di hutan? Ayo, siapa yang menjadi guru? Burung hantu nih. Lihat, burung hantu memang guru yang baik. Nah, burung hantu yang menjadi guru. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Siapa? Si putih. Ya, si putih kelinci ini tidak mau membaca, tidak mau belajar. Mengapa si putih tersesat? Karena apa dia tersesat? Karena dia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Dia karena tidak bisa membaca, dia tidak bisa pulang, tersesat jadinya. Kalian tentu ingin pandai membaca. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Nah, anak-anak, siapa yang tidak suka membaca nanti seperti si putih loh, tersesat loh. Nah, mulai sekarang harus rajin membaca ya, supaya tidak seperti si putih nih. Nanti kalau kalian di jalan, kalian bisa membaca itu di pinggir-pinggir jalan ada nama toko, nama jalan. Nah, kalian kan bisa hafalkan. Kalau misalnya kalian mau, oh ini jalan mau ke sekolah ini. Nah, kalian bisa hafal di situ. Yuk, sekarang kita balik halaman 181. 181 di sini ada tabel ini. Tapi kita membaca dulu di atasnya. Siti senang membaca cerita si putih.
Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lainnya. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti. Nah, ini ada tabel. Budita sudah menuliskan di sini. Kalian perhatikan saja. Yang pertama, kata yang diberi warna ungu sama Siti itu kata burung. Berapa suku kata? Ayo. 2 suku kata. Burung. Nah, itu 2 suku kata. Kata lain yang hampir sama itu adalah kurung. Sama ya, suku katanya ada 2. Lalu bunyinya hampir sama. Yang kedua, kata membaca. Berapa suku kata? Membaca. 3 suku kata. Ya, pintar. Kata lainnya apa di sini? Membawa. Sama-sama 3 suku kata. Lalu yang selanjutnya, sekolah. Berapa suku kata? Sekolah. Berapa suku kata? 3. Ya, pintar. Kata lainnya adalah sebelah. Nah, hampir mirip, hampir sama. Yang selanjutnya, kata guru. Guru, berapa suku kata? 2 suku kata. Kata lain yang hampir sama, baru. Lalu, yang selanjutnya, kata yang diberi ungu sama Siti ini ada kata sabar. Berapa suku kata? Sabar. 2 suku kata. Kata lainnya adalah sadar. Sadar. Sama-sama 2 suku kata. Lalu kata apa lagi? Kata bermain. Bermain. Berapa suku kata? 3 suku kata. Lalu kata lainnya apa ya? Yang hampir sama dengan bermain. Selain sama-sama 3 suku kata. Lalu yang terakhir, belajar. Belajar. 3 suku kata. Kata lainnya apa ya? Kata lainnya adalah pelajar. No, sama-sama 3 suku kata. Nah, anak-anak sudah mengerti ya suku kata itu seperti apa? Nah, kalian nanti bisa mencari-cari kata yang lain lalu dihitung kata-katanya. Nah, tugasnya tadi itu yang depan ini. Yang depan ini. Ini ditulis suku katanya. Ditulis kata-katanya, dipisah-pisah dengan suku katanya, diberi kotaan seperti ini, diberi garis penghubung seperti ini, lalu di sini ditulis suku katanya ada berapa. Itu. Lalu sama ini. Kata buku hampir sama dengan baku. Kata sekolah hampir sama dengan sebelah. Kata pelajaran hampir sama dengan pelataran. Ini juga ditulis di bawahnya nanti. Ya, itu tugas yang pertama dari Budita. Nanti ada tugas lagi dengan Bu Pur. Nanti perhatikan ya, Bu Pur mau menjelaskan tentang pola yang gambar-gambar kemarin. Nah, perhatikan nanti dan ada tugas juga dari Bu Pur. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, anak-anak tadi sudah belajar suku kata bersama Budita ya, sudah bisa ya. Jangan lupa nanti dikerjakan tugas-tugasnya. Nah, sekarang bersama Bu Pur kita akan mengulangi kembali belajar tentang pola gambar. Kita lihat dulu bukunya. Kita buka bersama halaman 182. Sudah disiapkan? Yuk kita perhatikan dari atas, kita baca dulu perintahnya. Membaca harus dilakukan setiap hari. Ingat anak-anak, setiap hari ya, jangan seperti si Putih ya. Tadi si Putih tersesat karena tidak mau belajar membaca.
Anak-anak makanya setiap hari belajar membaca ya. Membaca harus dilakukan setiap hari. Benny dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Coba perhatikan pola gambarnya di sini. Lingkari pola yang kalian temukan. Coba, ini sudah ada lingkarannya anak-anak. Tapi buku anak-anak tidak boleh diorek-orek ya, dicoret-coret ya. Cukup diperhatikan saja. Di sini bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Nih polanya seperti ini. Ini dilingkari. Nah, setelah itu bola kecil, bola sedang, dan bola besar. Ini juga kita lingkari. Nah, bola kecil, bola sedang, bola besar. Kita lingkari lagi. Nah, ada 3 ya yang di atas ya. Coba sekarang perhatikan yang gambar tabung. Kita bedakan dengan warna ini anak-anak. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Kita lingkari polanya. Oh, berarti polanya dari biru, merah, dan kuning. Biru, merah, kuning. Satu pola kita lingkari. Biru, merah, kuning. Satu pola kita lingkari. Gambar berikutnya. Buku, pensil. Buku, pensil. Buku, pensil. Buku, pensil. Nah, polanya bagaimana ini? Setelah buku, pensil. Setelah pensil, buku kembali. Setelah buku, pensil lagi. Berarti ini 2 gambar, 1 pola. Kita lingkari. Nah, buku sama pensil. Buku, pensil. Buku, pensil. Buku, pensil. Nah, polanya seperti ini. Nah, dapatkah kalian membedakan polanya? Dapat ya anak-anak ya? Ada pola dengan perbedaan ukuran. Nih yang pertama tadi. Ini ada pola perbedaan ukuran dari kecil, sedang, besar. Ada pola dengan perbedaan warna. Yang kedua, warna biru, warna merah, warna kuning. Ini 1 pola. Yang ketiga, ada pola dengan perbedaan jenis benda. Nah, ada buku, ada pensil. Ada buku, ada pensil. Ada buku, ada pensil. Ini 1 pola. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita perhatikan halaman berikutnya. Yuk kita perhatikan halaman berikutnya. Benny dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda apa yang belum ada. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Yuk kita lengkapi anak-anak. Dari gambar bola kecil, bola sedang, bola besar. Nah, 1 pola ya ini tadi ya. Bola kecil, bola sedang, bola besar. 1 pola. Nah, yang di sini bola apa? Coba yang hilang. Bola kecil digambar seperti ini, bola kecil di sini. Yang kedua, dengan perbedaan warna. Tabung biru, merah, kuning. Biru, apa yang hilang? Setelah biru, gambar tabung apa? Merah. Iya, betul, ini merah, kuning. Biru, merah. Apa yang hilang setelah merah? Warna apa? Kuning. Iya, ini digambar tabung warna kuning. Itu yang kedua. Yang ketiga, buku pensil, buku pensil. Yang hilang apa ini? Sebelum pensil itu gambar apa? Buku. Berarti ini digambar buku. Buku, pensil, buku. Paling belakang pensil. Ya, betul. Hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah benda. Yang bola tadi berapa polanya? Ada berapa? Ada 3. Yang pensil tadi polanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang tabung berwarna ada berapa pola? 1, 2,
3, ada 3 juga. Nah, cukup dimengerti ya anak-anak ya tentang gambar pola ya. Pasti sudah bisa, sudah kita ulang berkali-kali. Nah, tugas kalian di halaman berikutnya. Ini tugas dari Bu Pur, tugas yang kedua. Tadi tugas yang pertama sudah diberi oleh Bu Dita, menuliskan suku kata. Ini tugas yang kedua, halaman 184. Nanti anak-anak gambar di buku tulis tematik seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, lengkapi pola gambar di bawah ini. Ini sudah lengkap ini. Yang pertama. Nah, anak-anak kerjakan nomor 1, 2, 3, 4. Donat 3, donat 1, donat 2. Ini donat ya. Nah, setelah donat 2 ini polanya di sini gambar donat berapa? Donat 3. Diulangi lagi dari depan. Donat 3, donat 1, donat 2. Nah, kalau di sini pensil 3, pensil 2, ini pensil berapa? Ini di sini ada 1, ini kosong. Berarti ini pensil 1. Kemudian pensil 3, diulangi lagi pensil 3 terus pensil 2. Seperti itu ya. Begitu juga di bawahnya. Bisa dipahami anak-anak, dikerjakan ya tugas yang kedua di halaman 184 ya. Selamat mengerjakan.